Halo, gelap sebentar ya, gelap.
Tes. Halo, ada suara? Ada Pak? Halo Pak, ada Pak. Iya. Tadi nggak ada ya? Untung belum jauh. Tadi nggak ada Pak. Oke. Oke ya, jadi kita ulang ya. Jadi pertemuan hari ini kita masuk ke ini probabilitas dan teorema Bayes. Nah, jadi biasanya probabilitas ini kita gunakan kalau ada dalam bentuk pengambilan keputusan. Nah, jadi bisa kalau kalian mau buat application support system atau sebuah aplikasi yang butuh ada pengambilan keputusan, nah bisa kalian akan bersinggungan nih dengan si probabilitas dan beberapa teori lainnya gitu. Salah satunya si teorema Bayes ini. Nah, yang pertama ini permasalahannya itu adalah ketidakpastian. Nah, jadi ketika dalam menghadapi suatu masalah, kita ya pasti jawabannya itu kadang nggak memiliki kepastian penuh gitu. Bukan yang jawabannya yes or no gitu. Tapi kan jawabannya itu ada di tengah-tengah gitu, di antara ya, bisa di antara ya dan juga di antara tidak gitu. Jadi jadi jawabannya itu belum tentu yang pasti. Nah, jadi kepastian itu jadi bisa berupa probabilitas gitu atau kebolehjadian. Jadi tergantung dari hasil suatu kejadian. Nah, jadi biasa kalau kita anggap bahwa iya itu 1, no, tidak itu 0, bisa jadi jawaban kita itu misalnya ada di 0,4 gitu. Jadi kan antara ya dan tidak tapi cenderung ke tidak gitu, atau antara di angka 0,75 atau sebagian. Nah, tapi dia yang pasti yang pasti itu asal ada di tengah-tengah. Nah, hasilnya itu jadi nggak pasti, bisa disebabkan oleh dua faktor. Yaitu pertama itu kita punya aturan yang nggak pasti. Yang kedua itu jawaban dari si pengguna itu yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang kita ajukan. Nah, jadi bisa kenapa aturannya nggak pasti? Bisa jadi karena kita bikin aturan yang nggak pasti. Dan kedua itu ya karena aturan nggak pasti atau beberapa itu yang ngebuat jawaban si pengguna ini ya memberikan jawaban yang nggak pasti juga gitu atas suatu pertanyaan. Oke, nah teori penyelesaian ketidakpastian tadi ketika kita menghadapi itu tadi ada beberapa. Nah, salah satu itu ada probabilitas klasik atau classical probabilitas. Yang kedua itu ada probabilitas bias atau Bayesian probability. Lalu ada teori Hartley berdasarkan himpunan klasik. Ada teori Shannon berdasarkan pada probabilitas. Ada teori Demser-Shaffer. Ada teori Fuzzy-Zade. Dan terakhir itu teori berdasarkan faktor kepastian atau certainty factor. Nah, nanti kita akan bahas beberapa, tapi nggak semua. Yang kita bahas kayaknya si Bayes sudah pasti. Teori Demser-Shaffer, lupa, sama faktor kepastian. Nah, beberapa aja ya. Oke, nah ketidakpastian aturan. Nah, jadi ada 3 penyebab ketidakpastian aturan. Yang pertama itu aturan tunggal. Yang kedua itu ketidakcocokan atau incapability antara konsekuen di dalam aturan. Yang ketiga itu penyelesaian konflik. Nah sama aturan tunggal. Jadi aturan tunggalnya itu biasanya kesalahan yang sering kita lakukan itu ada sifatnya itu ambiguitas. Jadi kita mendefinisikan sesuatu dengan lebih dari satu cara. Jadi ketika kita cek dia bingung mau pakai cara A atau cara B karena ini dua-duanya hal yang sama gitu kita deklarasiin atau kita menjelaskannya. Yang kedua itu ada ketidaklengkapan data. Jadi data yang kita berikan tidak lengkap, ada kesalahan informasi, ketidakkepercayaan terhadap suatu alat, dan yang terakhir itu adanya bias. Bias itu tahu ya? Bias itu kita anggap sebagai apa ya? Sebagai keraguan biasanya atau adanya. Atau ada ya bias itu ada suatu ketidakyakinan sih sama terhadap suatu alat atau ada bias. Nah, probabilitasnya itu biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan seorang pakar. Jadi ya, jelas ya. Jadi probabilitas itu berarti kita sebagai pembuat atau sebagai pencipta gitu kan dari si ahli itu kita nggak mampu gitu merumuskan suatu aturan itu secara pasti. Baik entah kita kurang dalam menganalisis data atau kita kurangnya kemampuan dalam menganalisis suatu masalah atau jadi bisa jadi emang
environment yang kita amati itu emang terlalu luas gitu untuk kita amati. Oke, lalu kita butuh pertanyaan ini, kombinasi gejala atau evidence. Nah, nanti lebih lanjut. Oke, nah kedua ini ada incapability aturan. Jadi incapability ini dibagi beberapa, yaitu pertama ada kontradiksi aturan, kedua substitusi aturan, yang ketiga itu redundansi aturan, dan yang keempat itu kehilangan aturan. Oh, ada kelima, penggabungan data. Oke, nah bahas sedikit kontradiksi aturan. Ini contoh gitu, misalnya oke ya, nah, jika ada kontradiksi aturan ini, kita bikin aturan yang sifatnya tuh kontradiksi gitu atau bertabrakan. Nah, contoh kita bikin aturan pertama gitu, jika anak demam maka harus dikompres gitu. Jika aturan kedua, jika anak demam maka jangan dikompres. Nah, ibaratnya ketika dua aturan ini dijalankan, kan jadi akan kontradiksi gitu. Jika aturan satu disuruh kompres, sedangkan aturan dua malah disuruh jangan dikompres. Ibaratnya ketika sistem mau menjalankan, dia bingung nih, ini anak demam jadi perlu dikompres atau enggak nih. Yang ada malah error, ini anak nggak diapa-apain malah. Oke, yang kedua ini substitusi aturan. Jadi kepencet lagi. Kepencet aturan jadinya. Substitusi aturan, jadi ada baru aturan. Contohnya ada aturan 3 dan 4. Oke. Nah, jika aturan 3 itu mengatakan gitu kan, jika kondisinya S1, maka H dijalankan gitu kan. Jika kondisi S1 dan E2, maka H itu dijalankan. Nah, jadi permasalahan di sini muncul kalau cuma S1 yang dijalankan, maka nggak akan timbul gitu kan. Karena aturan yang digunakan ya udah pasti gitu, aturan 3 kan, H dijalankan. Tapi apabila ada S1 dan E2 dia muncul kan secara bersama-sama, oke, maka kedua aturan 3 dan 4 ini sama-sama akan dijalankan. Kan dia muncul ada S1, E2 secara kondisi harusnya kita mau aturan 4 karena dijalankan. Tapi karena aturan 3 juga benar gitu kan, ada S1, maka secara nggak langsung si H ini bisa jadi dijalankan 2 kali gitu. Karena aturan 3 bernilai benar, H dijalankan, aturan 4 juga bernilai benar, H dijalankan juga gitu. Padahal yang kita mau tuh cukup aturan 4 aja yang dijalankan, karena udah kita kasih nilai S1 dan E2. Oke. Nah, ketiga ini si redundansi aturan. Nah, jadi permasalahan itu jika kondisinya S1 dan E2, maka H dijalankan gitu kan. Jika E2 dan S1, maka H dijalankan. Nah, sebenarnya kan ini aturan yang sama nih. Cuma beda di bolak-balik doang. Yang pertama kita berikan nilai S1 baru nilai E2, yang kedua ini nilai E2 dulu baru S1. Yang sebenarnya kan bisa kita redundancy gitu, atau bisa kita simplify. Jadi si aturan ini ya cukup satu aturan aja gitu, atau aturan 5 aja itu udah cukup untuk mendefinisikan, untuk membuat misalnya kita pengen kondisi si H ini dijalankan. Oke. Ini kehilangan aturan. Jadi jika E4 maka H dijalankan. Nah, jadi ibaratnya kondisi ini kehilangan aturan ini terjadi ini kalau ketika E4 ini nggak pernah diberikan gitu, atau E4 ini diabaikan. Maka si kondisi H ini nggak akan pernah tersimpulkan atau dijalankan. Oke, nah kita masuk ke probabilitas. Nah, secara gampang, secara dasar gitu kan, untuk menghitung besarnya kemungkinan itu kita menghitung jumlah premis yang dialami. Oke. Jadi jumlah premis yang ada dibagi dengan jumlah premis yang kita pilih berbanding dengan jumlah premis yang ada dikali dengan 100%. Udah, itu aja gitu rumusannya. Oke, jadi contohnya di sini bisa kita ada premis mana nih? Oke. Ada berapa premis nih? Misalnya ada 6 premis gitu kan, ada konklusinya ada 1 2 3 4. Nah, ini kan ada berapa premis berarti? Premis 1 ada 3, premis 2, 2, premis 3, 3, premis 4, 2, premis 5 juga ada 2, premis 6, 1 ya. Ada berapa? Jadi 1, 2, dari atas 3, 5, 8, 10, 12, ada 13 gitu ya. Ada 13 kondisi yang bisa dijalankan. Oke. Nah, sedangkan kita sebagai user
memilih nih si premis 1, premis 2, dan si premis 3. Oke, nah ketika dia premis 1, kan dia udah dapet tuh probabilitas 1, berarti kan kemungkinan menghasilkan konklusi 1 dapat 1 poin ya. Karena ketika premis 1 ada kemungkinan konklusi 1 ini terjadi gitu. Ketika dia pilih premis 1, jadi dia ada 3 kemungkinan, sorry. Konklusi 1, konklusi 2, dan konklusi 4 yang terjadi. Oke. Ketika dia pilih premis 2, maka kemungkinan konklusi 1 dan konklusi 3 otomatis kan bobot di ketika dia pilih premis 1 dan 2, bobot di konklusi 1 itu udah jadi 2 poin, atau kita bilang 2/13 tadi ya. Konklusi 2 itu masih 1 poin. Konklusi 3 itu juga 2 poin. Oke, dan konklusi 4 itu baru 1 poin ya. Oke, nah ketika dia masuk pilih juga premis 3, otomatis kan konklusi 1 udah jadi 3 poin bobotnya, 3/13 gitu. Konklusi 2 itu jadi berapa? Dia jadi 2 poin, karena premis 1 dan 3 ya. Konklusi 3 itu jadi 2 poin, karena premis 2 dan 3 yang kita pilih. Konklusi 4 itu jadi 1 poin tetap yang berdasarkan itu. Nah, dari pemilihan ini, kita udah bisa simpulkan nih, probabilitas konklusi yang didapat yaitu si paling tinggi itu si konklusi 1 ya, 3/13. Nah, jadi ketika dalam decision support kita bisa akui nih ketika si user memilih premis 1, 2, dan 3, kita bisa berikan gitu, kita bisa sarankan si konklusi 1 sebagai hasil dengan probabilitas yang paling tinggi, yaitu 3/13. Ya, pokoknya 0, sekian. Oke. Masih simpel ya. Jadi untuk menghitung secara dasar gitu, probabilitas perbandingannya gitu dari total semua kemungkinan premis. Total premis yang dipilih berbanding dengan total premis yang ada. Nah, mana yang paling tinggi ya berarti itu merupakan probabilitas yang paling tinggi. Oke. Nah, ini kedua. Jadi probabilitas berbobot. Jadi ini probabilitas berbobot ini untuk mengetahui jumlah kemungkinannya itu kita hitung dari jumlah persentase bobot premis yang kita alami. Oke, lanjut. Jadi bisa bobot yang premis kita alami. Nah, jumlah, kemungkinan atau probabilitasnya sebenarnya sama, hampir mirip, yaitu jumlah bobot premis yang kita pilih berbanding dengan jumlah bobot premis yang ada dikali dengan 100%. Nah, bedanya di sini ibaratnya tiap pilihan tadi ada bobotnya nih. Kalau tadi kan kita anggap satu pilihan itu bobotnya sama besar tuh, yaitu 1 poin gitu kan kalau dia memilih. Sedangkan di sini kita kasih bobot gitu, ibaratnya ketika dia memilih premis 1, waduh, tes suara aman. Aman, Pak. Oke, koneksi saya agak jelek kayaknya. Oke, lanjut ya. Intinya si berdasarkan kalau bobot ini sama kayak kondisi tadi, cuma bedanya di tiap pilihan kita itu, kalau tadi bobotnya sama gitu, semua pilihan memiliki bobot yang sama yaitu 1 poin gitu kalau dipilih. Nah, di sini tiap pilihan itu kita berikan bobot masing-masing itu sendiri. Nah, contohnya ketika dia memilih premis 1, berarti untuk konklusi 1 itu dia dapat bobot 20 poin, konklusi 2 itu dia dapat bobotnya 30 poin. Sedangkan kalau konklusi keempatnya dapat bobot 20 poin, gitu dia pilih premis 2 gitu juga sama gitu. Konklusi 1 dapat bobot 40 poin. Konklusi 3 itu juga sama, dia dapat 35 poin. Nah, cara hitungnya sama. Cuma beda kalau tadi kita hitung bobotnya satu-satu, nah kalau ini kita hitung berdasarkan jumlah bobot yang didapat gitu. Jadi ketika dia pilih premis 1, 2, dan 3, berarti kan konklusi 1 itu dapat bobotnya itu dari premis 1 dia dapat 20 poin, dari premis 2 dia dapat 40 poin, dari premis 3 dia dapat 40 poin. Otomatis
si konklusi 1 dapat 100 poin ya. Nah, sedangkan kalau untuk konklusi 2 itu dia dapat di premis 1 30 poin dan premis 3 35 poin ya. Berarti kan dia dapat 65 poin. Sejauh ini masih unggul konklusi 1 ya. Sekarang kalau untuk konklusi 3 dari premis 1 dia nggak dapat, premis 2 dia dapat 35 poin, apa 30 ya? 30 deh, sorry. Kepotong 30 poin, ke premis 3 dia dapat 20 poin. Nah, berarti dia dapat 50 poin. Jadi secara kemungkinan masih disarankan itu konklusi 1, kedua itu konklusi 2, ketiga itu konklusi 3. Lalu untuk konklusi 4-nya dari premis 1 dia dapat 20 poin. Premis 2, premis 3 nggak ada ya. Dia cuma dapat 20 poin. Nah, jadi penentuannya berdasarkan pilihan atau premis yang dipilih ya. Jadi pengambilannya kalau dia pilihnya 1 premis 1 45 yang kita hitung berdasarkan pilihan dia aja. Berarti premis 1 dapat berapa poin, premis 4 dapat berapa poin, premis 5 dapat berapa poin. Oke. Nah, teorinya. Jadi si probabilitas ini biasa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Oke, jadi untuk memuat suatu kejadian yang nggak pasti. Jadi misalnya eksperimen yang diulang-ulang gitu kan dalam kondisi yang sama, tapi hasilnya itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi kan hasilnya ini kita nggak bisa pasti nih. Ketika misalnya kita kocok dadu, kita lempar, kan ketika pertama kali kita lempar keluar angka 6 gitu. Tapi ketika lempar kedua keluar angka 3. Ketika kita lempar angka lagi bisa keluar 2 kan. Ini ketika kita lakukan hasilnya beda-beda nih. Berarti kan kita nggak bisa pastiin bahwa ketika keluar itu ketika percobaan ketiga hasil pasti 3 kan nggak mungkin. Berarti kan ada sifatnya kemungkinan gitu. Ketika kita lempar kemungkinan munculnya angka 6 berapa, angka 1 berapa, angka 2 berapa. Oke. Ini udah masuk ke sini sih. Oke. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ada suatu kondisi gitu. Jika si Dila terkena cacar dan Dila itu mempunyai bintik-bintik di wajah gitu kan. Kemungkinannya itu adalah 0,8. Nah, jadi secara kondisi ini bisa kita bilang bahwa kalau if gitu kan, if Dila mempunyai bintik-bintik di wajah, maka gitu atau then si Dila terkena cacar gitu kan, dalam kurung 0 bintik-bintik di wajah, maka probabilitas atau kemungkinan si Dila terkena cacar adalah 0,8. Oke, nah jadi jawabannya belum pasti gitu kan, bisa iya bisa tidak, tapi secara persentase gitu 0, secara persentase 0,8 itu pasti kemungkinan itu terkena cacar. Oke. Nah, nanti oke langsung deh. Jadi si teorema Bayes ini langsung aja deh. Teorema Bayes ini ditemukan oleh si Raven Thomas Bayes gitu kan pada abad ke-18. Jadi dia kembangkan secara luas dalam statistik inferensia. Jadi biasa digunakan untuk banyak DSS atau decision support system. Oke. Nah, untuk teorisme Bayes ini biasa dia bentuk dalam bentuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal. Oke. Jadi sifatnya itu satu-satu. Jadi sini dia menggunakan rumus gitu ya. Ini cara nyebutnya gimana. Oke. Jadi pertama tuh probabilitas hipotesis berdasarkan evidence gitu kan. Jadi disebut PHE gitu kan. Jadi probabilitas hipotesis jika evidence-nya terjadi. Oke. Nah, yang kedua ini PH ini probabilitas munculnya evidence jika hipotesis terjadi. Oke, dan PH ini merupakan probabilitas hipotesisnya tanpa memandang evidence-nya. Oke, dan si PE ini ada probabilitas evidence-nya tanpa memandang hipotesis atau situasi apapun gitu. Pokoknya ada kemungkinan terjadi. Oke, nah contohnya di sini kita ada hipotesis pertama itu demam gitu 0,4. Hipotesis keduanya adalah muntah 0,3. Oke, hipotesis. Pertanyaannya ini kalau demam dan Oke.
Oke, berarti si P pertama ini hipotesisnya ya, dia terjadi demam 0,4. Nah, yang kedua itu hipotesis evidence-nya gitu kan, terjadi muntah 0,3. Nah, yang ditanya ini kalau apa? Ditanya probabilitas kalau orang demam itu, hipotesisnya demam itu, maka kemungkinan dia muntah itu adalah 0,75 gitu kan. Nah, berdasarkan ditanya berapakah probabilitasnya gitu kan, kalau mau menghitung si P ini kalau muntah pasti demam nggak? Ibaratnya kan kalau kita tadi gejala kalau dia demam kemungkinan muntahnya adalah 0,75. Tapi kalau kita tanya kalau dia muntah kemungkinan demamnya berapa persen? Yang kedua itu berapa kemungkinan dia bakal muntah gitu kan kalau kemungkinan demamnya itu 0,1. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukin rumus yang tadi kan. Berarti si P muntah demam atau evidence berdasarkan hipotesisnya. Ya, di rumusnya itu di mana? Si P evidence berdasarkan si hipotesis EH gitu kan dikali dengan P PH ya, sorry. PH dibagi dengan P demam yaitu si 0,75 dikali 0,3 dibagi 0,4. Tinggal masukin nilainya aja ya. Si P HP ini, nah setelah itu kita dapat angkanya 0,56. Nah, jadi kemungkinan kalau dia muntah, kemungkinan dia mengalami gejala demam adalah 0,56. Nah, sedangkan kalau misal kalau si 0,1 ya kan, kemungkinan ini ya sama. Jadi kita tinggal masukin si 0,75 dikali dengan 0,3 dibagi dengan 0,1 yaitu hasilnya 2,25. Nah, jawaban ini itu salah. Kenapa? Ya, karena tadi saya bilang bahwa namanya probabilitas itu adalah harus sebuah kemungkinan gitu di antara ya dan tidak. Berarti kan di antara 0 dan 1 gitu kan. Nah, tapi ketika nilainya 2,25 berarti kan itu udah di atas 1 tuh. Ibaratnya kalau secara kemungkinan ibaratnya kalau 1 aja itu udah yakin, nah kalau 2,25 tuh berarti kan yakin, agak yakin ya ibaratnya. Berarti kan nggak boleh bahwa pernyataan ini nggak kita anggap salah nih, karena namanya probabilitas itu harus di antara 0 dan 1. Oke. Nah, jadi di sini kita perhatiin berarti kan si P demamnya itu harus lebih besar atau sama dengan si demam berentitas dengan si muntah. Nah, jadi menghitungnya itu adalah si P demam dikali P muntah yaitu si 0,7 dikali 0,3 aja yaitu 0,225. Oke, nah jadi kondisi ini adalah si P demam ini harus lebih besar gitu. Harus lebih besar atau sama dengan si 0,225. Nah, tapi ketika kondisinya 0,1 itu dianggap nggak memenuhi syarat gitu, karena akan menghasilkan perhitungan yang salah. Oke, nah kedua ini sama, ini udah berbeda perhitungan ya. Kita masuk ke metode certain faktor atau CF. Certain faktor ini dia mengukur ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Nah, jadi contohnya ini, susah nyebutin begini. CF certain faktornya itu yaitu H berbanding E ini sama dengan MB dikurang dengan MD gitu kan, di mana si CF ini ya udah pasti faktor kepastiannya. MB ini ukuran kepercayaannya atau tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis gitu kan, jika diberikan atau dipengaruhi oleh evidence gitu kan. Di antara 0 dan 1 nilainya, dan jika MD ini adalah ukuran ketidakkepercayaan gitu kan pada tingkat kepastian terhadap suatu hipotesis jika diberikan atau dipengaruhi evidence-nya. Nah, jadi cara mengukur faktor kepastiannya itu secara nggak langsung kita tinggal hitung tingkat kepercayaannya gitu kan terhadap suatu hipotesis dikurangi dengan tingkat ketidakpercayaannya. Jadi kita udah temuin tingkat kepercayaannya, kita kurangin aja dengan tingkat tidak kepercayaannya. Ya udah ketemu deh. Berarti ini tingkat faktor kepastiannya tuh segini. Oke, nah 3 hal yang mungkin terjadi
Oke, jika ada beberapa evidence dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis, lalu CF itu dihitung ada dari kombinasi beberapa evidence. Nah, kalau tadi kan tunggal tuh, hanya ada satu ya. Nah, kalau ini ternyata hipotesisnya tuh ada beberapa nih, jadi kan harus kita kombinasikan. Yang ketiga itu ada beberapa aturan yang saling bergandengan dengan tidak kepastian dari suatu aturan bisa menjadi input untuk aturan lainnya. Oke. Ini aturan aja sih, beberapa evidence dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis gitu kan. Jika ada evidence 1 dan evidence 2, dan maka hasil observasinya adalah menjadi si H gitu. Waduh, internet. Oke, langsung ke contohnya. Nah, jadi sini contohnya gitu kan. Kita mengamati suatu hal dan lalu setelah kita amati itu kita berikan kepercayaan gitu terhadap suatu hipotesis ini. Misalnya kita anggap kalau gundu itu kotak gitu. Nah, misalnya bahwa di sini jika kita bikin hipotesis itu kita sebar, nah di mana di sini tingkat orang yang percaya gitu kan si hipotesis H terhadap evidence pertama gitu adalah 0,3 gitu, dan tingkat orang yang nggak percayanya itu adalah 0. Nah, otomatis setelah faktornya ya udah kita ketemu kan 0,3 dikurang 0 gitu, jadi otomatis 0,3. Setelah orang udah percaya gitu kan bahwa tingkat orang kepercayaan bahwa subtrain faktornya setelah kita kasih hipotesis pertama bahwa gundu itu kotak adalah 0,3, kita kasih amati baru lagi nih. Kalau kita kasih tahu bahwa ternyata gundu itu bulat gitu kan atau bundar gitu. Nah, setelah kita kasih observasi baru itu, nah, tingkat kepercayaan orang jadi berubah nih. Yang awalnya dari ketika kita sebarin gitu kan bahwa gundu itu bulat gitu, tingkat kepercayaan orang terhadap gundu bulat itu adalah 0,2 dan tingkat ketidakpercayaannya adalah 0. Nah, kita kan mau tahu nih, berarti serta ini faktor bahwa dari hipotesis pertama yang dimana kita bilang gundu itu kotak dan hipotesis kedua yang kita bilang gundu itu bulat, sebenarnya berapa orang sih yang percaya dengan pernyataan dari kedua itu. Nah, jadi hitungnya itu pertama si MB-nya kita jumlahkan, yaitu pertama si 0,3 dan 0,2 ya kan, dikali dengan si tadi kemungkinannya yaitu 1 kurang 0,3. Oke. MB1 berbanding dengan MB2. Oke. Si pertama kan si CF MB disebut MB1 dan MB2 aja lah ya, biar enak berdasarkan si hipotesis pertama dan hipotesis kedua ya. MB1 berdasarkan hipotesis 1, MB2 berdasarkan hipotesis 2. Oke, berarti si MB1 ditambah dengan MB2 kita kalikan dengan tingkat kepercayaan sebelumnya. Sebelumnya kan 0,3 nih yang percaya si MD1. Nah, otomatis kan tingkat orang yang sisanya itu berarti 1 dikurang 0,3. Nah, hasilnya kita dapat 0,44. Jadi tingkat kepercayaan antara si H1 dengan H2, oke, berdasarkan itu, dan tingkat percayaan kedua itu adalah pertama 0, oke. Yang kedua kita cumain ya, 0 sama 0 ya 0. Nah, jadi untuk menentukan tingkat serta faktornya ya udah tinggal si 0,44 tadi kita kurang dengan tingkat kepercayaan gabungan dari keduanya ya, yaitu 0. Nah, berarti tingkat kepercayaan berdasarkan hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu adalah 0,44. Oke, nah contoh kedua, misalnya si Ani menderita bintik-bintik di wajahnya gitu kan. Si dokter memperkirakan bahwa si Ani ini terkena cacar gitu kan. Dengan kepercayaan gitu kan bahwa kalau dia ada bintik-bintik di wajah, kemungkinan cacarnya ya 0,80. Akan tingkat keraguannya gitu kan, kalau ada bintik-bintik kemungkinan cacarnya adalah 0,01.
Oke, nah kayak tadi rumusnya untuk menentukan certain faktornya berarti tingkat kepercayaan dikurang dengan tingkat ketidakpercayaan, yaitu hasilnya jadi 0,79 setelah udah dapat ya berdasarkan hipotesis pertama, certain faktornya 0,79 gitu kan. Lalu setelah diobservasi, ternyata si Ani ini juga badannya panas gitu kan. Nah, dengan tingkat kepercayaan, kalau dia panas, kemungkinan dia cacarnya adalah 0,7, bisa kena cacar itu adalah 0,08. Kita kan mau tahu nih, keberapa kemungkinan faktor kepastiannya gitu kan, kalau dia menderita bintik-bintik dan juga panas gitu kan. Nah, jadi pertama kita hitung lagi yang tadi. Si tingkat kepercayaan pertama 0,8 ditambah dengan 0,7 dikali dengan sisa tingkat kepercayaannya itu pertama 1 dikurang 0,8 itu 0,2 ya. Hasilnya itu adalah 0,94. Lalu tingkat kepercayaannya kita jumlahkan juga. Itu pertama 0,01 ditambah dengan 0,8 dikalikan dengan sisa tingkat ketidakpercayaannya yaitu 1 dikurang 0,01. Oke, nah sini jadi otomatis kita dapat 0,0892. Nah, berarti untuk menghitung certain faktornya tinggal dikurang lagi, berarti hasil tingkat kepercayaan total 0,94 dikurang dengan 0,89, hasil kita dapat CFID adalah tingkat tingkat kepastian ya kita sebutnya ya, certain faktor bahwa si Ani ini ketika dia menderita bintik-bintik dan juga panas, maka kemungkinan dia cacarnya itu adalah 0,8508. Oke. Nah, ini contoh lagi, misal kalau CF ini dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis. Oke, jadi hipotesisnya ada banyak ya, nggak cuma nggak cuma 2 gitu. Saya sini ada 1, 2, 3. Jadi untuk menghitungnya pertama adalah kita bandingin tingkat kepercayaan nilai minimalnya, lalu tingkat kepercayaan nilai maksimalnya, dan juga kedua itu tingkat ketidakpercayaan nilai minimal dan juga tingkat ketidakpercayaan nilai maksimalnya berapa. Oke, nah jadi contohnya di sini kita ada observasi kepercayaan terhadap H1 itu misalnya MD-nya itu 0,5 dan MD2 itu 0,2 gitu kan. Oke, berarti CF-nya ya 0,3 ya. Lalu diobservasi lagi ada nilai kepercayaan terhadap H2 gitu kan, dimana si H2 ini 0,8 dan tingkat kepercayaan 0,1. Nah, untuk mencari certain faktor berdasarkan dari dua ini kita bisa langsung hitung. Nah, jadi kita cari dari pertama tingkat kepercayaannya dulu ya, nilai minimalnya berapa. Oke, jadi dari cara 0,8 hipotesis pertama 0,5, hipotesis kedua 0,8, berarti tingkat nilai minimalnya 0,5. Kita juga dengan tingkat ketidakpercayaannya. Hipotesis pertama 0,2, hipotesis kedua 0,1, jadi tingkat kepercayaan minimalnya adalah 0,1. Nah, untuk mencari certain faktornya, udah tinggal kita certain faktor nilai minimalnya ya, yaitu 0,5 dikurang dengan 0,1 yaitu 0,4. Lalu kita mencari juga certain faktor dengan nilai maksimalnya. Jadi otomatis kita cari nilai maksimal dari yang tadi 0,5 dengan 0,8 berarti 0,8. 0,8 dicari dengan ini yaitu 0,2, berarti certain faktor nilai maksimalnya adalah 0,6. Oke, nah ini aturan saling bergandengan dengan ketidakpastian, tapi menjadi input untuk aturan lainnya. Oke, nah jadi contohnya di sini kalau kondisi A gitu kan, antara faktor, gitu. Masih aman? Tes. Lanjut, Pak. Terus saya ngeblank langsung. Oke, jadi pertama untuk menjadi input ya. Jadi aturan pertama ini misal si tingkat kepercayaannya dikalikan dengan maksimum 0 dari CF-nya. Oke, contohnya masih.
Oke, nah ini dia. Lalu si P. Jadi si P ini faktor kepastiannya ini berdasarkan dari si faktor kepercayaan CF-nya itu saling tergantungan nilai tingkat kepercayaannya. Oke, nah contohnya di sini. Misalnya pertama ini kalau PHK ini adalah terjadi PHK gitu kan. Pengangguran adalah muncul banyak pengangguran, gelandangan adalah muncul banyak gelandangan gitu kan. Nah, kondisi aturan pertama ini kalau PHK terjadi maka muncul banyak pengangguran, akan muncul banyak pengangguran gitu kan dengan tingkat kepastian gitu kan. Antara si pengangguran dan PHK ini adalah 0,9. Nah, aturan keduanya ini kalau banyak pengangguran maka akan banyak gelandangan nih dengan tingkat kepercayaannya adalah 0,07 gitu. Berarti nanti kita dari keperhitungan tadi ya, tingkat kepercayaan orang terhadap kalau PHK terjadi penganggurannya berapa, tingkat ketidakpercayaannya berapa, pokoknya dari situ kita dapat certain faktornya 0,9. Terus kalau pengangguran terjadi banyaknya gelandangan, tingkat kepercayaannya berapa, tingkat ketidakpercayaannya berapa. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat, berarti kan kita mau tahu gitu kan, maka kalau kemungkinan antara keterkaitan gitu kan banyaknya gelandangan berdasarkan terjadinya PHK itu adalah berapa gitu kan. Berarti tinggal kita kaliin aja si certain faktornya, si 0,7 dikali dengan 0,9 itu jadinya 0,63. Nah, berarti ini certain ini faktor bahwa ketika PHK terjadi ya kemungkinan banyaknya gelandangan adalah 0,63. Oke. Nah, ini yang ketiga, teori si Demsler-Schaffer. Jadi, biasa kita sebut belief atau probability. Nah, jadi sebenarnya belief ini adalah ukuran kekuatan evidence jika dalam suatu himpunan proposisi gitu kan. Jika bernilai 0 berarti enggak evidence, jika bernilai 1 berarti adanya kepastian gitu. Namanya pastian. Gimana sih probability-nya ini bisa kita notasikan gitu, di mana 1 dikurang dengan bells. Oke. Nah, probability-nya ini berarti kemungkinannya itu tadi ya, 0 sampai 1. Jadi kita yakin adanya si S ini, maka balance S ini adalah 1, tapi jika enggak, maka si S ini adalah 0 gitu. Oke. Si teori Demsler ini juga dikenal adanya frame of disagreement, jadi dinotasikan dengan 0 kita anggapnya, atau 0 di strip ini. Jadi frame ini merupakan semesta dari pembicaraan atau sekumpulan hipotesis ya. Jadi, gimana ya, penggambaran 0 ini, pokoknya 0 ini kita anggap sebagai nggak terbatas gitu, atau suatu semesta gitu ya, yang nilainya itu ya bukan bisa apapun, ya nggak terbatas nih isinya, tergantung gambaran dari si semesta tersebut. Oke, nah contohnya di sini ya, si semesta ini adalah kemungkinannya gitu kan, ada F, ada kita A, F, D, B gitu kan, di mana si A itu alergi, F itu flu, D itu demam, P itu bronkitis gitu kan. Tujuan kita nih untuk mengkaitkan gitu kan ukuran kepercayaan terhadap elemen-elemen yang ada di si semesta ini nih, ibaratnya di dalam kemungkinan ini. Nah, jadi nggak semua gitu kan evidence ini mendukung tiap-tiap elemen. Jadi ada ketika terjadi suatu dampak, jadi nggak harus kaitan dengan tiap-tiap elemen di dalam semesta ini. Oke, jadi contohnya kalau ada evidence panas, berarti dia hanya mendukung F, D, dan B, gitu kan, dia nggak mendukung A. Nah, jadi kita perlu adanya probabilitas atau fungsi densitas M. Jadi jika M nggak hanya mendefinisikan elemen-elemen dari si tiap semesta aja gitu kan, tapi juga semua subsetnya. Jadi jika jika si semesta ini berisi n elemen, maka si subset dari semua elemen ini adalah berjumlah si 2n gitu. Jika semua M di dalam si subset ini adalah 1 gitu, itu benar. Oke. Jika tidak ada informasi apapun untuk keempat, maka hipotesis tersebut memiliki nilai M dari setiap semesta itu adalah 1,0 atau bisa ya, bisa tidak. Oke. Nah, ini contoh ya, jika kemudian kita ketahui gitu kan bahwa panas
tadi kan merupakan gejala dari si F, D, dan B gitu kan. Dengan nilai M-nya ini adalah 0,8. Oke, nah maka berarti otomatis si F, D, dan B ini adalah 0,8 dan si nilai dari densitas M dari si semesta ini berarti adalah 0,2. Oke. Jika kita ketahui gitu kan nilai si X dari si subset dari seluruh semesta ini dengan si M1 kita andain gitu kan beberapa fungsi densitasnya, dan Y juga merupakan sebuah fungsi dari si semesta gitu kan. M2 merupakan fungsi densitasnya, maka fungsi kombinasi si M1, M2, M3-nya ini kita tinggal kita kalikan aja itu ibaratnya berbanding dengan tingkat jadi kayak tadi masih tingkat dari M dari tiap densitas dari tiap gejalanya berbanding dengan total dari M dari tingkat semesta yang ada gitu. Contohnya masuk ke contoh aja. Contohnya si Ani yang alami gejala panas gitu kan, terus dia didiagnosa dokter gitu kan dari gejala panas tadi gitu kena gejala flu, demam atau bronkitis. Nah, ini kan kita baru kemungkinan gitu kan bahwa ketika dapat evidence panas, kemungkinan di antara semesta tadi itu adalah si flu, demam atau bronkitis. Nah, jadi kita anggap ini gejala 1 atau M1. Nah kita katakan kepercayaan terhadap dari gejala si flu, demam, dan bronkitis ini atau FDB ini adalah 0,8, maka berarti sikap dari semesta ini adalah 0,2 gitu kan. Nah setelah itu, setelah dari gejala 1 ini, si Ani datang lagi dengan gejala baru, yaitu hidungnya mampet atau hidung buntu. Nah berarti kita udah masuk ke M2 gitu kan, si gejalanya ini M2. Nah, kemungkinan kita hitung lagi kan, kita cek lagi kan bahwa setingkat kepercayaan terhadap observasi tadi dari gejala hidung buntu atau hidung mampet itu kemungkinannya itu merupakan suatu gejala dari si alergi, flu, dan juga demam. Jadi AFD gitu kan, dengan tingkat kemungkinannya adalah 0,9. Nah, jadi tingkat semesta yang tersisanya adalah 0,1 ya. Jadi kan 1 dikurang 0,9. Lalu setelah kejadian tadi muncul lagi nih gejala baru muncul gejala baru tadi, kita harus menghitung lagi dong densitas tadi kan udah dapat tuh 0,8 dan sisa itu 0,2. Yang kedua ini 0,9, ini adalah 0,1. Nah, untuk menghitung ini kita hitung berarti si faktor kita sebut sebagai M3 itu di mana dia panas dan hidung mampet gitu kan. Di mana yang pertama 0,8 untuk faktor FD-nya ya. Lalu sini si faktor ini 0,2 untuk ini. Nah, jadi kita dapat 0,8 tambah 0,9 kita bagi gitu kan. Jadi hasilnya 0,72. Lalu si FD-nya kesama 0,2 dan hasilnya 0,1. Jadi kita dapat 0,18. Oke. Nah, dari sini 0,1. Oke, nah, sehingga kita peroleh gitu kan si M3 ini jadi 0,72 gitu kan. Kita berbanding di antara 1 dan 0 jadi 0,72. Lalu sini juga sama AFD ini adalah 0,18. Jadi 1 dikurang 0 dibagi 1 kurang 0 itu 1 jadi 0,18. Maka FDB ini adalah jadi 0,8 dan si M3 untuk si semesta yang tersisa ini adalah 0,02. Oke. Jadi berdasarkan total kita gabungin tadi, penyakit yang paling kuat itu ternyata adalah si F dan D gitu kan, dimana dengan nilai kemungkinannya adalah 0,72. Oke. Nah, setelah udah dapat nih kita nilai M3 nih, kita dapat lagi suatu informasi baru gitu kan. Si Ani datang lagi dengan memberitahukan bahwa minggu lalu dia baru aja habis pergi piknik gitu kan. Nah, berarti kan muncul lagi nih bahwa nilai kepercayaan setelah dia pergi piknik ini kemungkinan bahwa dia ini adalah kena alergi nih selama dia piknik gitu kan. Dimana si A ini
dengan tingkat kemungkinannya adalah 0,6 gitu kan, dan tingkat semesta tidak percaya berarti yang tersisa adalah 0,4. Nah, berarti kan otomatis kita harus hitung ulang lagi kemungkinan kita yang tadi itu. Dengan adanya observasi baru ini, berarti kita harus menghitung si M5-nya lagi. Nah, ini kita bandingin lagi, yaitu si semua tiap gejala yang tadi ya, si FT, AFT, dan FTP gitu kan. Ini yang tadi kita udah dapat si FT itu 0,75, AFT itu 0,18, FTP ini 0,8 gitu kan. Nah, kita kalikan dengan si kemungkinan tadi tuh, si alerginya ini bakal 0,6 gitu kan, si tingkat keininya adalah 0,4, dimana setelah kita hitung frekuensi semestanya itu jadi 0,432, sedangkan tingkat ininya jadi 0,288. Lalu untuk case AFP ini, dia menjadi 0,108, dan tingkat kepercayaan jadi 0,072. Nah, sedangkan untuk FDB, dia jadi 0,048, sedangkan tingkat ketidakpercayaan ininya 0,032. Jadi, bahwa tingkat ini ya, tingkat ketidakpercayaan yang tersisanya, untuk setelah kondisi si A ini jadi 0,012 dan tingkat ini jadi 0,008. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat ya bahwa tetap setelah beberapa gejala dan beberapa kejadian tadi hipotesis terjadi. Nah, kita menghubungkan si A ini 1,118. Lalu tambah 0,12. Oke, bagi 1 kurang 0,48, 0,048. Oke. Oke, berarti ini perhitungan berdasarkan gejala masing-masing ya. Misal kalau si A ini kan kita dapat nih si A ini ada di gejala kedua, dan udah sih kedua doang ya. Berarti dan kedua itu tingkat ketidakpercayaannya yaitu terutama 0,118 tambah 0,012 dibagi. Sisa perhitungannya yaitu kita dapat 0,231. Untuk si FD ini kita hitung ulang juga dengan itu. Otomatis kita dapat 0,554, gitu juga dengan AFT dengan FTP, berarti semua kemungkinan tadi yang terjadi gitu kan. Dan dari sini kita dapat yaitu penyakit yang paling kuat itu adalah tetap si F dan D, berarti flu dan demam gitu kan, dengan densitasnya adalah 0,554. Oke, ini oh iya benar. Nah, ini berarti soalnya buat kalian latihan. Jadi ada 3 jurusan yang diminati oleh si Ali, yaitu ada teknik informatika, psikologi atau hukum. Nah, setelah dia mengikuti beberapa tes, gitu kan, uji coba pertama adalah tes logika, gitu kan. Setelah itu, setelah hasil logika pertama, dia dapat hasil probabilitas densitasnya terhadap psikologi adalah 0, informatika dan psikologi adalah 0,75 gitu kan. Lalu tes kedua matematika, di mana dia menyelesaikan probabilitas densitasnya terhadap informatika adalah 0,8. Nah, setelah itu kalian tinggal hitung doang. Berarti cari M3-nya ya berarti ya. Kita buat setelah di kondisi M3 gitu kan, setelah si Ali mengikuti tes logika dan tes matematika, bahwa jurusan yang kemungkinan paling tinggi dan diambil oleh si Ali ini apa gitu kan, bisa informatika kah, psikologi ataupun hukum. Ini buat latihan kalian coba. Oke. Udah deh. Ada yang menanya sampai sini? Minggu depan UAS, Pak. Iya, UAS. Betul. Bagus tuh yang nanya. Sekolah cek. Oke.
Sambil saya absen ya. Yang mau nanya, silakan. Dipersilahkan. Materi belum saya taruh ya. Kemungkinan nanti habis pertemuan ini saya upload. Erlangga Maulana ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya benar. Oke, Rio Riansa. Hadir, Pak. Oke. Grasberg Nahumaruri. Grasberg nggak ada ya. Kartika Widadari Budiman. Hadir, Pak. Muhammad Fahrul. Hadir, Pak. Laude Muhammad Osama. Hadir, Pak. Laude. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Erlan Inkiriwang. Hadir, Pak. Oke, Erlan ada. Julfa Malika Amanah. Hadir, Pak. Oke. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Bentar ya, saya ngitung. Dia terpecah konsentrasi. Muhammad Reza Fahlevi. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Ada yang belum dipanggil? Iya. Oke. Ada yang bertanya nih? Nah ya, minggu depan mulai presentasi berarti ya, disiapkan. Saya panggil secara acak. Mungkin lihat besok deh. Mungkin lihat besok ada bonus tambahan antara tampil pertama dengan tampil kedua. Tapi nanti masih saya pikirkan. Oke, kalau emang nggak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Today, see you next week. Bye-bye. Thank you semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.